Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri, NIM 22 Temia 65. Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan sifat, jenis-jenis dan penyerapan mekanik, plastik, dan material teknik. Baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keramik. Secara umum, keramik merupakan paduan antara logam dan non-logam. Senyawa paduan tersebut memiliki ikatan ionik dan ikatan kovalen. Untuk lebih jelasnya mengenai sifat keramik akan dijelaskan lebih detail. Yang pertama, ada sifat mekanik. Keramik merupakan material yang keras, kuat, dan juga tahan korosi. Selain itu, keramik memiliki kerapatan yang rendah dan juga titik lelehnya yang tinggi. Kemudian yang kedua ada sifat termal. Sifat termal bahan keramik adalah kapasitas panas, koefisien ekspansi termal, dan konduktivitas termal. Kapasitas panas bahan adalah kemampuan bahan untuk mengaborsi panas dari lingkungan. Kemudian ada sifat elektrik. Sifat elektrik bahan keramik sangat bervariasi. Keramik dikenal sangat baik sebagai isolator. Beberapa isolator keramik seperti BaTiO3 dapat dioperasikan dan digunakan sebagai kapasitor. Kemudian ada sifat optik. Bila cahaya mengenai suatu objek, cahaya dapat ditransmisikan, dioperasikan, atau dipantulkan. Bahan bervariasi dalam kemampuan untuk mentransmisikan cahaya dan biasanya dideskripsikan sebagai transparan, tersulin, atau opaque. Kemudian ada sifat kimia. Salah satu khas dari keramik adalah kestabilan kimia. Sifat kimia dari permukaan keramik dapat dimanfaatkan secara positif, karbon aktif, silika gel, dan sebagainya. Kemudian kita pindah ke penyerapan keramik. Bahan-bahan keramik umumnya berbentuk bubukan. Bahan dasar tersebut dapat dipelihara dengan metode konvensional atau non-konvensional. Metode konvensional biasanya kalinasi, yaitu menguraikan suatu bahan padatan menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana. Milling, yaitu menggiling atau menghaluskan bahan. Mixing, yaitu mencampurkan beberapa bahan menjadi satu bahan. Sedangkan metode non-konvensional biasanya teknik larutan seperti metode salt gel, metode press up, atau dekomposisi garam. Kemudian kedua itu plastik. Plastik ada pun beberapa jenis plastik dan gunanya. Yang pertama itu ada polyester atau PES, digunakan pada serat dan tekstil. Kemudian itu ada polietilen atau PET, digunakan pada botol minuman berkarbonasi, botol selai kacang, plastik film, dan kemasan microwave. Kemudian yang ketiga ada high density atau HDPE, digunakan pada botol deterjen atau botol susu. Kemudian ada polietilen atau PE, digunakan sebagai supermarket dan botol plastik. Jenis-jenis plastik. Kemudian plastik mudah dapat dan sangat fleksibel penggunaannya. Selain untuk mengemas secara langsung bahan makanan, plastik juga sering digunakan sebagai pelapis kertas. Kata plastik berasal dari bahasa Yunani, yaitu plastikos, yang artinya dapat dibentuk. Nama plastik diambil dari sifatnya yang dapat dibentuk atau plastisi. Plastik sering digunakan dalam industri pengemasan karena memiliki beberapa kelebihan berikut. Pertama, mampu melindungi isi dengan baik proteksi maupun fungsi pengemasan. Biaya lebih murah, tidak mudah pecah, bisa diberikan warna sesuai keinginan, dapat dibuat berbagai macam bentuk, bisa dicetak. Kemudian
Kegunaan plastik yang pertama dapat digunakan pada botol deterjen, botol susu, digunakan sebagai tas supermarket dan botol plastik, digunakan pada makanan, digunakan untuk pipa ledeng, digunakan pada outdoor furniture, digunakan untuk kemasan busa. Kemudian kita pindah ke material komposit. Material komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lain, baik itu sifat kimia maupun fungsinya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut. Bahan komposit dengan adanya perbedaan dari material penyusunnya, maka komposit antara material harus berperikatan dengan kuat sehingga perlu adanya penambahan atau wetting agent. Berikut merupakan beberapa tujuan dibuatnya material komposit, yaitu memperbaiki sifat mekanik dan sifat spesifik tertentu, permudah desain yang sulit pada manufaktur, keleluasan dalam bentuk atau desain yang dapat menghemat biaya, menjadikan bahan lebih ringan. Komposit pada umumnya terdiri dari dua fasa. Pertama, matriks adalah fasa dalam konfigurasi yang punya bagian atau faksi volume terbesar atau dominan. Matriks mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, mentransfer tegangan ke serat, membentuk ikatan koheren permukaan matriks saat melindungi serat, yang bisa serat melepaskan ikatan tetap stabil setelah proses pembuatan. Kemudian ada kualitas ikatan matriks dan filler dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain ukuran partikel, jenis bahan yang digunakan, bahan volume pecahan, bahan komposisi, bentuk partikel, kecepatan dan waktu pengaduan, penekanan kompaksi, pemanasan atau sintering. Material yang menjadi penyusun komposit. Ada karakteristik komposit itu akan berdasarkan karakteristik material penyusunan menurut aturan campuran sehingga akan berbanding secara proporsional. Bentuk dan susunan struktur dari penyusun. Bentuk dan cara penyusunan komposit akan mempengaruhi karakteristik konfigurasi. Interaksi antar penyusun. Bila terjadi interaksi antar penyusun akan meningkatkan sifat dari konfigurasi. Materi komposit berdasarkan matrik. Komposit terdapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu komposit matriks polimer, komposit matriks logam, komposit matriks keramik. Itulah apa yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.